Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Hadza faslun. Minal wajibatil qalbiyati al-imanu billahi. Iku tetap setengah saking piro-piro kewajiban kang bangsa ati. Al-imanu billah utawi iman kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ja'anillahi minal amri wan nahyi. Lan iman kelawan barang kang teka ya ma anillah saking Allah taala minal amri nyatane bayane saking ma minil bayan nyatane saking perintah wan nahilan larangan. Wal imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan iman kelawan utusan Allah. Wa mimma ja'an rasulillah lan iman kelawan barang kang teka ya ma'an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastasdiku lan ngistokaken wal ikhlasu lan ikhlas wal yakinu lan yakin wa huwa lan utaya ikhlas lan yakin iku al amalu lillah wahdah iku amal karena Allah wahdah hale dheweke Allah. Wan nadamu alal ma'asi lan keduhung ing atase pira-pira kemaksiatan. Wa tawakkulu 'ala Allah lan tawakal ing atase Allah taala wal muraqabatu lillah lan muraqabah ka Allah taala war ridha anillah lan ridha saking Allah taala wa husnul dzanni lan bagus penyana bila kelawan Allah taala wa bi khalqillah lan bagus penyana kelawan makhluk Allah taala. Wa ta'zimu syairillah lan ngagungaken pira-pira syiar Allah taala. Wa syukru lan syukur ala ni'amillah ing atase pira-pira nikmate Allah taala. Wa sabru ala adai ma aujabahullah lan sabar ing atase nohoni barang kang wajibaken sapa Allah. Wa sabru lan sabar amma harramallahu taala saking ngadohi barang kang ngaharamaken sapa Allah taala. Wa ala mabtalakallahu bihi lan sabar ing atase barang kang nyoba ka ing sira sapa Allah taala bi kelawan ma. Wasiqatu birrizqi lan kumandel percaya penuh kelawan rizki saking Allah. Wattihamun nafsi lan nganggap jelek dening nafsu. Wa adamur ridho lan ora ana ridho anha saking nafsu. Wa bugdu syaitan lan bendu dening setan. Wa bugdu dunya lan bendu dening dunya. Wa bugdu ahlil ma'asi lan bendu dening ahli maksiat. Wa mahabbatullah lan cinta dening Allah taala. Wa mahabbatu kalami lan cinta dening kalame Allah taala. Wa rasuli lan rasule Allah. Wa sahabah lan sahabat lan pira-pira sahabate Rasul wal ali lan keluarga Rasul wal ansori lan ansor sahabat ansor was solihin lan wong soleh kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan masalah sifat yang terpuji dan yang tercela. Karena itu kewajiban-kewajiban dari Allah juga cuman bangsa kolbiyah. Maka itu wa minal wajibati zahiriyah kan syariah kemarin sholat, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu. Dan muamalah-muamalah ke makhluk. Sekarang sebagian dari kewajiban-kewajiban hati ini berarti internal. Kemarin eksternal lahiriah, ini internalnya, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tasdikul qalbi, percayanya hati. Ini hati benar-benar yakin dan percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Biwahdaniyatihi, tunggalnya Allah. Ya qul huwallahu ahad. Kalau di tauhid kita diajarin ada wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al. Ahadiyah fil zat,
ahadiyah fis sifat, ahadiyah fil afal. Ya di sifat wahdaniyah. Cuman ya konsep hati yang namanya kita iman itu belajar ditingkatin sampai benar-benar iya bukan sekedar kenal selewatan tapi benar-benar kenal benar iya ya Allah tunggalnya Allah wahdaniyah. Ketika benar-benar kenal benar kan otomatis yakin dan percaya benar gitu maksudnya iman tuh. Kalau emang udah kenal benar gitu maka itu diwajibkan awal wajibin alal insan, awal yang wajib bagi manusia atas manusia kewajiban itu ma'rifatul ilah, kenal ama Tuhannya bistiqoni dengan yakin. Bisa yakin kalau kenalnya kenal benar. Kalau kenal selewatan mah nggak tapi yakin apa? Tahu, percaya itu si anu. Iya, cuman ketika nggak kenal benar nggak yakin benar. Maka itu pengenalan nama Allah kudu terus ditanemin. Maka itu di dalam ilapan kita ngedoa antazura fi qalbi ma'rifataka hatta a'rifaka haqqa ma'rifatika kama yang bagian turahabi. Ya Allah, saya mohon nih antazura fil qalbi, saya mohon engkau tanamkan di hati saya ma'rifataka, kenalnya sama engkau tuh benar-benar tertanam dan terus tumbuh. Hatta sampai terus arifakah hak ma'rifatik, bener-bener kenalnya emang engkau tuh bener-bener hak itu emang iya ya Allah. Itu sama maka yang namanya dalil sama. Itu torikoh juga, cuman dengan bis sholawat wa doa. Gitu. Sebab endingnya kita mau nama Allah pun antazra fi qalbi ma'rifataka haqqa ma'rifatika kama yang bagi anturafabi. Cuman yuk dia sesuai dengan sesuatu kemarifatan yang layak untuk mengenal engkau gitu. Jadi kemarifatan yang layak bagi saya bisa mengenal engkau. Enggak songong kan konsep adab itu mah gitu. Ya kalau kenal sampai songong manauzubillah min dzalik. Ini dalam ilmu itu jangan ditinggal. Gua kagak ngerti. Biar ntar Allah yang ngertiin. Sebab kita bisa paham boleh Allah yang mahamin. Kita bisa khusyuk boleh Allah yang ngusuin. Cuman kita berusaha doang khusyuk. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Ya kita berusaha walladzina jahadu fina. Ketika kita ada kesungguhan Allah tahu kan. Dia sungguh-sungguh kan nih pengen kenal sama gua. Allah tahu kita mau sungguh-sungguh pengen kenal bener apa enggak. Itu. Ketika enggak kenal bener ya mau bakal sampai kenal bener. Ya orang Allah tahu hati kita. Ya la mukhayinatul ayun wa ma tukhfi sudur. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh pengen kenal walladzina jahadu fina, arti fina tuh ini apa sih ini? Ya gitu bahasanya. Ya Allah pengen. Lanah diyanahum lama wa tiatunil qasam ada nun taukid sakila itu enggak bakal enggak dikasih petunjuk dan enggak ditunjukin dan enggak dibimbing, pasti ditunjukin dan dibimbing. Lanah dian nahum tuh yakti temen-temen nuduhaken nisun agung kum ing sira kabeh. Lanah dian nahum yakti temen-temen nuduhaken isun agung ing ladzina jahadu ing wong kang bener-bener sungguh. Jadi kalau orang benar-benar ada kesungguhan pengen kenal sama Allah, ditunjukin dan dibimbing benar-benar sama Allah gitu. Enggak pasti dibimbing lanah dian nahum. Lamau tiatulil qasam lanah dian nahum nun taukid sakilah. Itu benar-benar kayak apa-apa mah depan belakang ditunjukin sama Allah. Subulana nih jalannya nih ditunjukin, dibimbing, udah pasti kalau bener-bener alladzina jahadu fina. Allah tahu kesungguhan kita. Kalau kagak sungguh-sungguh mah moal bakal kata Allah ya. Cuman bakal anu doang kenal sama gua pengen ini pengen itu. Iya. Lah kan orang kalau pengen ini pengen itu berarti kenalnya ada kepentingan.
Gitu kata Allah. Dan lu gitu. Ya dia tahu. Jangan. Jadi yang namanya pengen kenal sama Allah, ya bener mukhlis murni Allah. Ikutin jejak Rasulullah. Sebab Rasulullah tanpa kepentingan. Wa mayantiku anil hawa ngomongnya aja nggak ada kepentingan, nggak ada hawa nafsu, nggak ada kecenderungan diri. Mazagul basoru wa matogo. Penglihatannya sama Rasul, nggak ada zaik gitu. Penglihatan fuadnya gitu, maka zabal fuadu marwa. Itu ya adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kita disuruh sama Allah ngikutin. Itu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka yang namanya orang ngikutin sungguhnya Rasul sama Allah itu ya emang benar-benar luar biasa. Gitu. Maka itu kita tahta kodami Rasulillah. Kita dari guru dari guru. Kan hampir Rasulullah itu kodami Rasulillah semuanya. Itu. Iya, anta nurun fauqa nuri Rasul nur. Atau kita guru biar jadi nur seperti Rasulullah. Arti nur kan bahasa nur cahaya. Yang namanya cahaya tuh nggak ada kebiasaan kegelapan pisan. Gitu. Jadi benar-benar terang ya kerasanya. Iya. Maka itu doanya Allah maja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa yamin nuran wa min tahti nuran udah wa min fawqi nuran waj'al nuran gitu. Jadikan saya tuh cahaya. Gitu. Jadi benar-benar cahaya jadi penerang gitu. Iya, wirasah nabawiyah. Emang yang diwarisi nama Rasulullah kan itu. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha. Cuman tetap yahdillah, Allah menunjukkan, menuntun, membimbing kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Cuman kata Allah kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh udah pasti gue tunjukin, yaitu yahdillahu li nurihi. Berarti ketika kita ada kesungguhan, itu pasti yahdillahu li nurihi man yasha. Gitu. Itu semuanya. Ya maka itu yang namanya bocoran Allah terus, iya ya Allah. Gitu. Iya enggak kudu kita ngikutin uka-uka gitu. Lah emang udah jelas sama bocoran dari Allah. Walladzina jahadu fina. Kalau emang benar-benar orang-orang yang sungguh-sungguh fina dalam kami, berarti dalam kami maksud pengen kenal sama kami, pengen cinta sama kami. Fina, arti fina itu begitu banyak artinya. Itulah nahdiyannahum subhana. Pasti yakti teman-teman nuduhaken isun agung ing wong kang sungguh-sungguh subulana jalan-jalan kami. Pasti gitu. Enggak bakal enggak ditunjukin, pasti ditunjukin dan dibimbing sama Allah. Gitu. Dan janji Allah itu yahdillah linurihi man yasha. Gitu. Waktu belajar riyadhah dan mujahadah kita latih, kita sungguh-sungguhin biar benar-benar kenal benar gitu. Ya kita kenal sama penguasa Indonesia aja nggak ada kesungguhan, nggak bakal deket apa? Kok mau kita ogah-ogah ngapain sih deketin anu? Nah, ya mau bakal deket. Gitu. Kalau yang sungguh-sungguh mau gini kan ada penyebabnya, segala jadi wamen lah, segala jadi staf khususnya lah. Itu kewajiban-kewajiban hati. Pertama, sebagian dari kewajiban-kewajiban hati ini wajib wujuban syar'ian gitu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman biwahdaniyatillah gitu, wa bi sifatis subutiyah wasalbiyah gitu. Bahkan kata Ali Al-Muniri dalam kitab Tuhfatul Wafiyah, arkanul iman arbaatun, rukun iman tuh ada 4. Ayya'lama annallaha wahidun la tsaniya lahu. Dia kudu tahu, kudu kenal
kudu bener-bener ilman hakikian annallah ta'ala wahidun, tunggal, nggak ada duanya. Alimun la jahla lahu, Allah tahu, nggak ada bodohnya. Allah kuasa, nggak ada apesnya. Itu Allah adil, nggak ada jurnya, nggak ada lacutnya. Jadi selalu adil, selalu kuasa, selalu tahu. Dan juga kudu iman bima ja'anillahi minal amri wan nahyi. Kudu iman dengan apa yang datang dari Allah, baik perintah dan larangannya. Otomatis baik perintah-perintah kerjaan-kerjaan lahiriah ataupun kerjaan batiniah, itu nggak boleh ditinggalin. Jangan istilahnya, lah gue mau sholat cukup dalam hati, tapi kan perintah Allah mau bukan dalam hati doang. Lu inget sama Allah ge, apa di Qurannya ge, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Iya, ketika orang benar-benar sholat secara lahiriah dan sholat secara batinnya, itu baru orang benar-benar ingat sama Allah. Kalau hatinya doang ingat sama Allah, awaknya nggak sujud, ya tetap kata Allah. Lalu apa gue bikin bukan hati lu doang, apa tetap awak lu gue bikinin. Awak lu punya hak untuk sujud sama gue. Jangan segala bahasa orang-orang batinnya mah, yang penting mah ingat sama Allah udah cukup gitu. Emang lu udah nggak kuat ngapa-ngapain gitu? Kalau udah nggak kuat yang ngedipin mata tuh baru boleh inget pakai hati doang gitu. Nah, ini masih kuat ngedipin mata, masih kuat ngelirik, pakai segala ngomong-ngomong katanya sholat di hati doang asal inget. Blow on, itu enggak bener-bener iman bima ja'anillahi minal amri wan nahyi. Dan juga kudu iman bi Rasulillah, kudu iman yakin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bi ayyukirra ikrar bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa nabiyyu. Sesungguhnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan nabinya Allah. Kita kudu yakin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kudu yakin, kudu iman dan yakin bimajaan Rasulillah, dengan apa yang dibawa sama Rasul semuanya adalah dari Allah. Bimajaan Rasulillah. Itu minal ahkam, dari pelbagai macam hukum. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ambil gitu apa saja yang datang kepada kamu sekalian dari Rasul, ambil, nurut lu sama Rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang sama Rasul jauhin gitu. Jadi kudu bener-bener iman bi Rasulillah wa bi majaan Rasulillah. Dan juga wa tasdik, ay bi ayyaqulal qalbu raditu bima jaa bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bahasa raditu billahi rabba wa bil islami dina, ay raditu bil islami dina wa raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Gitu. Jadi hati ini benar-benar kudu ridho sama apa yang dibawa sama Rasulullah SAW. Ya semuanya, baik kewajiban-kewajiban atau kesunahan-kesunahan. Wal ikhlas, gitu. Wa minal wajibatil qalbiyah, sebagian dari kewajiban hati kita kudu ikhlas. Gue belum bisa, atau belajar ya sholat kita tadinya kita belum bisa yang lahiriah. Gitu. Sama keikhlasan kita belajar ikhlas. Apa yang namanya ikhlas? Fil amal wa tasfiyatul qalbi minar riya, bersihkan hati dari riya. Gitu. Ya dari kepentingan tujuan selain Allah. Ya kudu bersih. Gitu. Maka itu kata Sayyidina Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal ibadah karena manusia itu riya. Jadi kita mau sholat, enggak sholat takut dianuin nama orang gitu misalnya, itu riya gitu. Wal amalu li ajlihim, sedangkan kita ngamal karena tujuan manusia, itu syirkun, lah musyrik itu mah. Ini syirkul asgor.
Kita ngamal, gue sholat bukan apa-apa, emang tujuannya gue pengen di alam mertua gitu misalnya, atau syirkun. Terus yang namanya ikhlas, afiyakallahu minhuma, ketika Allah warasin Anda, Allah afiakan Anda dari keduanya, dari riya dan dari syirkun. Jadi yang namanya keikhlasan itu afiah dari Allah. Maka itu Allah mina nasalukal afwa wal afiyah mual muafatad daima fid dini wad dunya. Minta itu. Arti kewarasan itu ketika benar-benar bersih dan waras, sehat dari kepentingan-kepentingan selain Allah. Itu baru orang waras. Kan orang kalau tujuan selain Allah kan kagak waras. Ya kalau dia waras mah dia sehat. Ya otomatis apa yang mau dituju sih? Pugu kita bisa ya boleh Allah. Gitu. Dan seluruh makhluk ya boleh Allah, ngapain segala kepentingan-kepentingan makhluk. Itu yang namanya ikhlas, orang yang sehat dan waras. Karena bersih hatinya dari tujuan selain Allah. Wal yakinu wa huwal amalu lillahi wahdah. Yang namanya yakin amal karena Allah. Amal munasib bitasbih yakin bahwa kama fassara Syamsul Ramli ayyatakida biqalbi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuk manutki bisyahadataini. Yang namanya yakin mengiktikadkan dengan hati agama Islam dengan keyakinan yang kokoh, enggak ada keraguan, kosong dari keraguan, disertai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu keyakinan. Bahkan yang namanya keyakinan itu tenangnya hati sama hukum-hukum Allah. Yang enggak ada, sebab yang namanya yakin itu udah tumakninah, udah tenang. Tumakninatul qalbi, hati ini masih bergejolak, itu belum yakin. Itu kalau udah tumakninah, itu udah yakin. Maka itu setiap sujud dibarengi tumakninah. Itu keyakinan kita dalam mengagungkan Allah. Itu tumakninah fi sujud. Ketika i'tidal, kan kita ngalem sama Allah, Rabbana lakal hamdu. Itu tumakninah fil i'tidal. Orang kalau udah benar-benar anteng hatinya memuji Allah, itu benar-benar yakin apa nama Allah. Sujud sama tumakninah. Iya tumakninatul arkan dan tumakninatul qulub. Tenang, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah malaka sajadu, hanya kepadamu ya Allah aku sujud. Wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Itu yakin minal wajibatil qalbiyah. Kewajiban hati kudu belajar itu diyakinin, sebab itu kewajiban. Jangan ini mah bukan ukuran gua. Ukuran siapa itu kewajiban lu? Sebab lu yang dikasih lahiriah sama Allah dan dikasih batiniah sama Allah. Kudu dikerjain tuh yakin. Amalul qulub itu. Wan nadamu alal ma'asi, kudu keduhung, menyesal atas kemaksiatan biaya zana alaiha wa yatamanna anna ma waqat binhu lam taqa. Jadi yang namanya kemaksiatan kita kudu nyesel ya Allah. Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, Gusti Engkau adalah Tuhanku yang ku sembah, yang ku harapkan. Aku yakin Engkau semuanya. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan yang disembah dengan hak, buktinya hanya Engkau. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, saya hambamu yang kudu nurut sama Engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika, janji saya kudu memenuhi janji sama Engkau ya Allah. Wa adika, dan nama janji yang Kau telah tetapkan. Mas total itu cuma saya enggak kuat kalau tanpa kuasa Engkau ya Allah. Abu laka bini'amatika, saya rumah saya Allah emang dikasih nikmat, baik nikmat diwujudin, tadinya enggak ada, nikmatul ijad udah ada, itu diimdadi nama Allah, ditolongin terus, dikasih karunia terus.
Wa abu bidzambi, cuman tetap ya Allah saya rumasa emang ada dosanya. Abu laka bi ni'mati kalau abu bidzambi, maka itu faghfirli, maka ampuni saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya enggak ada yang bisa ngampuni segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu. Maka itu sama makhluk mah jangan ngomong-ngomong gue mau banyak dosa. Enggak, taruh lu ngomong sama makhluk ya dia maka bisa ngampunin, ngapain? Ngomong-ngomong gue banyak dosa sama makhluknya Allah. Kalau mau ngomong banyak dosa, mau biar minta diampunin. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi sama makhluk mah jangan ngaku-ngaku punya dosa. Ngaku-ngaku punya dosa mah ama yang bisa ngampunin. Bakal apaan lu ngomong-ngomong sama makhluk? Ya bang, saya mah dosanya banyak. Kata si abang, emang gue bisa ngampunin dosa lu? Gitu. Jangan sosok banyak dosa di hadapan Allah. Pengakuan dosa mah sebab yang bisa ngampunin dosa hamba-hambanya hanya Allah. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kudu nadam tuh, kudu ngelangsa. Dan juga wa minal wajibatil qalbiyah, kewajiban hati nih kudu dikerjain. Tawakkul Allah, kudu bener-bener tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gua mau belum bisa tawakal. Atuh sholat dia belum bisa. Lo belajar apa yang kudu biasain tawakal. Kata Sayyidina qala Ramli wa haqiqatu, yang namanya hakikat tawakal adalah tarkul i'timad ala ma siwallah, meninggalkan ngandelin ama segala sesuatu selain Allah. Jadi yang diandelin hanya Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Gitu. Mewakilin segala sesuatu sama Allah. Udah ya Allah, ana wakil ya Allah, Engkau ya Allah. Urusan saya semuanya urusan Engkau. Gitu. Engkau yang ngurus, saya emang gak bisa apa-apa. Sebab kalau orang ngewakilin bukti ngakuin bahwa dia kagak bisa, Pan. Contoh seperti ngakadi nikah, kita nggak bisa. Ya ngijabin sama pengantin, udah gue emang nggak bisa. Saya nikahkan, saya kawinkan anak, nggak bisa. Udah lu kan kita ngewakilin ya. Ya berarti karena kita rumah saya emang nggak bisa. Begitu juga orang ngewakilin nama Allah, karena rumah saya kita nggak bisa. Ngatur kehidupan kita kagak bisa, ngerizkiin kita dan anak kita kagak bisa. Ya semuanya tawakal. Wa may tawakkal 'alallah wa hasbu. Kalau orang benar-benar selalu berusaha pengen mewakilkan segala sesuatunya sama Allah, cukup ntar sama Allah. Seperti dia yang bisa semuanya. Dia yang mampu, dia yang kuasa, dia yang kaya, dia yang bijak, dia yang tahu. Itu belajar tawakal sama Allah. Enggak pernah ngandelin, enggak akan ngandelin kepada segala sesuatu selain Allah. Jadi hanya Allah yang kita andelin. Itu belajar di hati, enggak ada ngandelin nama selain Allah. Hatta sama wiridan nama ini lah kagak, udah wiridan kita kerjain kebiasaan kita supaya ingat sama Allah. Wal muraqabah lillah, belajar nih hati selalu muraqabah sama Allah. Apa muraqabah? Istidamatu ilmil abdi bi itla'ir rabb alaihi fi jami ahwali, melanggengkan taunya seorang hamba bahwa Allah, bahwa Tuhan selalu melihat dia dalam segala kondisinya. Jadi kita kudu ngerasa terus dipantau sama Allah. Ya dalam segala hal ya Allah Gusti. Gitu. Iya, ketika seorang hamba tahu Allah selalu memandang dan melihat dia dalam segala kondisi dia, itu pasti orang belajar muraqabah sama Allah. Ya Allah, iya ngerasa di CCTV-in gitu, ayo gitu. Kemana aja gitu dalam segala kondisi, itu kerasa terpantau oleh Allah Subhanahu. Hatta di dalam hatinya. Maka itu orang kalau muraqabah sama Allah, itu mual bakal ngejelekin orang lain. Sebab apa? Di hati malu. Lapan ono bikinan dia. Gue lagi dipantau sama dia. Kalau ngejelekin bikinan dia kan ngehina yang bikin apa? Ya di hati kayak nggak bakal ngehina orang lain, ngehina makhluk Allah.
Iya, belajar muraqabah itu minal wajibatil qalbiyah, kewajiban hati. Waridho anillah, dan kudu ridho sama Allah gitu. Apa ridho? Yaitu sururul qalbi bima qadallah ta'ala walau kana murron. Bahagianya hati dengan apa yang Allah kodokan walaupun itu pahit. Pahit ke versi kita, kata kita mah. Iya, kata Allah mah lu mau pahit, mau anu, manfaat bagi lu. Iya, yang manis, gula, manfaat bagi kita. Yang pahit, jadam, antawali, manfaat bagi kita. Apalagi yang namanya berbentuk makanan mah, buah-buahan manis, enak. Tuh pare yang pahit, dia ada yang ngomong, enak pahitnya. Ya kalau yang doyan mah. Maka itu belajar sururul qalbi, itu belajar hati biar bahagia. Iya ya Allah, iya ridho. Wa husnudzon, dan juga nih hati kudu bener-bener selalu baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan suudzon sama Allah. Bahkan kata Rasul, man alima anni dzu qudratin ala magfiratiz dzunub ghafartulah. Barang siapa orang yang tahu dan yakin sesungguhnya aku kuasa mengampuni segala dosa, ghafartulah, maka ku ampuni dia. Walau ubali, gua nggak peduli. Malam yusyrik bi syai'an, selama enggak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Gitu. Jadi selama enggak musyrik, kalau kita punya husnuzon sama Allah, Allah ngampuni dosa kita semuanya, itu Allah nggak peduli. Gitu. Mau dosa kayak apa, kita tetap diampuni kalau husnuzon. Apalagi konsep segala yang lainnya. Gitu. Itu belajar husnuzon sama Allah. Jangan ini mah buruk sangka, ya gua kagak diampunin kali ini mah. Ya, ceneh amat lu. Allah Ghafurur Rahim. Maka tuh belajar astaghfirullahal ghafurur rahim. Aku mohon ampun kepada Allah yang selalu mengampuni dan selalu kasih sayang. Itu kan penanaman keyakinan dan husnuzon sama Allah. Wa husnuzon bihalqillah, kudu husnuzon sama makhluk Allah. Wa watarku su'idzon bil ghair, jangan ada buruk sangka sama yang lain. Bila qorinatin taqtadihi, tanpa ada qarinah yang menunjukkan idhwal hamilu alal lams wa isyaratul mustahzi bilisani wa bima yafamu afadazal garam. Jangan suudzon sama orang lain. Wa ta'zimu syairillah, yang namanya mengagungkan syiar-syiar Allah, ya alama dini, gitu. Itu kudu diagungin. Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Zikrun ni'mah wa zikru mu'tiha, ingat itu nikmat dari Allah, ingat pemberi nikmat siapa emang. Iya. Yang namanya syukur nikmat itu as-sana'u 'alal mun'im fi muqabalati in'amih. Yang namanya syukur nikmat itu muji kepada pemberi nikmat, itu kepada Allah, fi muqabalati in'amih, dalam segala kenikmatan yang Allah berikan. Itu. Kalau dengan lisan, bisa yang namanya syukur ngalem pakai lisan, pakai anggota badan dan pakai hati. Syukur lisan itu tahaddus bin ni'am. Wa amma bi ni'amati rabbika fahadis. Tahaddus bin ni'am. Kalau kita udah benar-benar ngelihat mun'im, ya syuhudul mun'im. Kalau belum syuhudul mun'im mah jangan belagu-belagu tahaddus bin ni'am, pengen di alam orang doang. Sebab apa? Sebab kita belum musyahadatul mun'im. Kalau udah musyahadatul mun'im boleh. Gitu. Kalau kayak kita kan tahadusin biniam, sombong apaan? Gitu. Karena apa? Karena belum musyahadatul mun'im, belum yang dilihat tuh yang penikmatnya, pemberi nikmatnya.
Kalau udah musyahadatul mun'im, tahadus bin ni'am. Lisana 'ala Allah, karena tujuan kita ketika cerita kenikmatan itu karena kita tujuannya ngalem Allah, bukan ngalem diri ini. Kalau kita kan masih musyahadatun nafsi, masih ru'yatun nafsi, ngelihat awak, jangan tahadus bin ni'am, belagu itu mah. Gitu. Yang bisa tahadus bin ni'am ketika tujuannya sana alal mun'im, sana 'alallah. Gitu. Syukrul jawari, hanya bersyukur dengan anggota badan, istimal wa fi ta'atillahi ta'ala wa ijtinabi ma'asihi. Ketika kita syukur dengan anggota badan, itu berarti menggunakan seluruh anggota badan dalam ketaatan nama Allah dan menjauhi dalam seluruh kemaksiatan nama Allah. Jadi anggota badan ini, ayo kita pakai taat, itu syukur sama. Iya, di hati itu benar-benar ingat, ya Allah, ini nikmat Allah. Allah yang memberikan nikmat. Ya zikrul mu'ti. Wa sabru ala ma aujabahullah. Sama termasuk kewajiban hati. Wajib hati sabar. Tadi kan wajib hati bersyukur sama Allah dan segala nikmatnya. Ini wajib hati sabar ala ada ima aujabahullah, dalam melaksanakan dan memenuhi apa yang Allah wajibkan. Gitu. Yaitu yang namanya sabar tuh habsun nafsi ala masyaqqati adaihi. Tahan tuh nafsu kita ketika masyaqqah, berat memenuhinya. Seperti kita sholat kan kerasanya berat, sabar terus. Wasta'inu bis sabri wassalah, sabar gitu terus kerjain gitu. Kewajiban yang Allah wajibkan. Wasabru ala ma haramallah, itu juga di hati kudu belajar sabar, kudu benar-benar melakukan kesabaran dari apa yang Allah haramkan. Ya habsun nafsi ala masyaqqati jinabi, tahan nih diri kita atas kepayahan menjauhkan kemaksiatan. Gitu. Sebab yang namanya sabru ala tarkil ma'asi taat. Kita sabar menjauhkan kemaksiatan itu ketaatan. Gitu. Ya belajar. Kan berat banget nahan pengen kagak ngeliat cewek. Iya yang haram. Gitu. Ayo disabar, tahan. Wa sabru amma haramallah. Iya, kagak seharian main TikTok ya. Hapus lu TikTok. Iya, padahal mah iya bagian ada hal-hal baik, tetap banyak kan yang kita tonton yang gak baiknya. Gitu. Ada, sebab likulisain kan segala sesuatu ada hal-hal baiknya. Gitu. Cuman tetap yang kita tonton banyak kan yang gak baiknya. Gitu. Iya. Kan min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagian dari baik Islamnya seorang tinggalin sesuatu yang kira-kira enggak tapi menguntungkan. Itu. Padahal bukan bandingannya ya, kalamul khalq, omongan makhluk, mau itu namanya ahli filsafat, ahli omongan makhluk. Itu. Bukan bandingannya sama omongan para ulama dan omongan. Iya, ketika kita ngomong omongan ulama, omongan, ya kok mau omongan Rasul, kok mau omongan Allah mah, ya kalamullah. Itu sabar hati, sabar atas apa yang wasabru ala mabtalakallahu bihi, sabar atas apa yang Allah coba. Itu al-masaib wa habsun nafsi anil jaza. Tahan diri ini dari ngerasula. Iya, ngomong begini, aduh ya tarkus syakwa, tinggalkan mengadu-ngadu min alamil balwa. Itu artinya sobar ala mabtalaka. Tarkus syakwa, tinggalkan mengadu min alamil balwa, dari pedihnya cobaan. Li ghairillah, kepada selain Allah. Gitu. Jangan ngadu-ngadu sama orang. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Sabarlah atas apa yang tertimpa kepadamu,
Sesungguhnya hal tersebut min azmil umur. Wa azmul umur muhkamuha wa mutkinuha. Iya, kesabaran tuh amat luar biasa. Sabar mah enak di mulut doang, dikerjain kagak. Kalau hati tujuannya Allah, mantar ke Allah sabarin. Kan innallaha ma'as sabirin. Itu kalau emang tujuannya Allah, ntar kita disabarin sama Allah. Ya kalau tujuan selain Allah, ya berat emang. Gitu. Tujuannya ke Allah, ntar Allah gampangin. Ya innamal usri yusra wa innamal usri ma'iyah, berbarengan. Terus wa minal wajibatil qalbiyah, termasuk kewajiban hati, amalia hati. Itu sikoh birrizki, i'timad birrizki, ngandelin rizki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang namanya rizki? Masaqahullahu ilal hayawan fantafa bil fi'li. Wa sami'al ma'kul wa ghairuh mimman tafa bihi. Yang namanya rizki, sesuatu yang diberikan nama Allah, yang digiring nama Allah, yang diminumi nama Allah, ilal hayawan, kepada makhluk yang namanya hewan, makhluk hidup, fantafa bihi, dan bermanfaat langsung seperti makanan dan yang lainnya, berarti rumah dan lain-lainnya, mimman tawagairu mimman tafa bihi. Yang dimaksud sikoh birrizki adalah wusuk billah wa rojau rizki minhu, percaya penuh dengan Allah, Allah yang rozak. Maka itu yang namanya awal walidin alal insan, itu kembali lagi ketika kenal Allah yang rozak, wa rozakul dzul quwwatil matin, dialah Allah yang ngerizkiin, dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang enggak ada tandingnya, kuat beneran. Kalau yang ngerizkiin zat yang kuat beneran, kira-kira ada yang ngehalangin gak rezeki kita? Lah iya, ketika yakin huwa rozak, dialah yang merizkikan dzul quwwatil matin, pasti percaya penuh kepada Allah dan mengharapkan rizki hanya dari Allah. Sebab di sini nih, li'anna ru'yata rizki minal kasbi haqiqatan kufrun. Kalau ngelihat, memandang rizki itu dari usaha secara nyata, itu kafir. Gitu. Kalau nggak usaha mah kan nggak bakal dapat rizki. Secara nyata dia yakin itu kalau nggak usaha nggak dapat, kufrun itu. Maka itu kata Rasul, ada orang pagi-pagi kafir, ntar sore dia iman, ntar sore kafir, ntar pagi-pagi iman. Karena apa? Ya keyakinannya nggak mau. Apa yakinnya mau usaha? Iya. Ketika kita ru'yatur rizki minal kasbi hakikotan, wah nyatanya apa kalau kita kagak usaha mau bakal dirizkiin, kufrun itu. Semuanya rizki minallah, bukan minal kasbi. Kama afada dzalika Suhaimi. Bahkan kata Rasul, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Yang namanya rizki pasti nyari seorang hamba sebagaimana ajalnya mencari dia. Berarti kan pasti gitu. Jangan kudu pusing-pusing. Udah gue takut. Kagak, kalau yakin bener mah. Lah ajalannya kita mah ajal pasti mati, kita yakin. Itu sama. Yang namanya rizki la yatlubul abda. Pasti itu rizki kita pasti nyariin kita. Sama yatlubuhu ajalu, sebagaimana ajal kita nyariin kita. Pentar kita ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bakal dintar-ntarin. Pasti. Itu sikoh birizki. Wattihamun nafsi. Gitu, dan kudu menganggap buruk kepada diri. Fa'in qalat laka laka tatawaja ila ta'at farigul qalbi. Jadi yang namanya nafsu kita gitu, la ta'man gawa ilaha, jangan ngerasa aman, tetap kudu kita wan nafsu akhbasu min sabina syaitana pan.
Nafsu tuh lebih habis daripada 70 setan. Masa ikudu ittihamun nafsi gitu. Dan juga wa ada murido anha, jangan perido dari diri kita bianto khalifah wa ta'siyah wa rasul ibadah wa lumarati bisadah wa qila al khuruj anin nafsi huwa ni'matul uzma gitu. Bianna a'zamu hijabin baina syakhsi wa baina Allah, karena yang namanya nafsu itu paling agungnya penghalang antara seseorang dan antara Allah. Jadi penghalang terbesar kita adalah nafsu kita. Zabhul nafsi, yang namanya Islam, ada sebagian ditanya sama gurunya, apa sih yang namanya Islam? Kata gurunya, zabhun nafsi bisaifil mukhalafah. Potong nafsu lu dengan pedang mukhalafah, jangan diturutin gitu. Jadi ketika kita nggak nurutin nafsu, itu kayak kita nyembelih nafsu kita. Ya bukan nyembelih itu kita ngegorok awak deh, tolol itu mah. Arti zabuhun nafsi maksudnya keinginan diri kita tuh jangan diturutin baik. Iya, keinginan-keinginan buruknya. Wabugdu syaiton, ama musuh mah jangan resap. Biarlah yuti amro wa nahya, jangan nurut perintahnya, jangan nurut sama larangannya, apa jangan ikutin larangannya. Wa bugdudunya taban lillahi ta'ala fi lam yanzur ilaiha munzu khalaqaha. Sama dunia gitu yang kudu kita cintai hanya Allah, jangan dunia. Wa bugdu ahlil ma'asi, dan kudu benci dengan ahlil maksiat biayun kira ala fi'lihimul ma'asi wala yarda bidzalik. Gitu. Inkar kepada pekerjaannya. Gitu. Wa mahabbatullah, arti bugdu ahlil ma'asi bukan kita benci nggak mau ngebimbing, jangan salah pengertian. Itu arti benci dengan fi'lil ma'asi, kelakuannya. Kalau kita butuh makar itu ketika orang ngebimbing ahlul ma'siyah, itu tujuannya karena benci sama fi'lil ma'asinya. Iya, supaya bisa meninggalkan fi'lil ma'asi. Wa mahabbatullah, di hati, kewajiban hati itu kudu cinta sama Allah. Ayat istidamatu ta'ati wa ijtijabu mukhalafati. Arti cinta sama Allah kudu selalu taat dan selalu menjauhkan larangan Allah. Jadi selalu taat sama Allah itu bukti cinta. Yang namanya orang cinta seling mengingatnya gitu. Mana atau Allah faqad dzakara. Orang yang taat sama Allah ya orang yang selalu ingat sama Allah. Sebab orang cinta berarti taat. Orang taat berarti selalu ingat. Wa mahabbatu kalami, cinta sama kalamnya Allah, sama omongan Allah biar layan kira syai'an bima fihi wa alamatu maham iktsaru tilawatihi. Dan sebagian dari ciri cinta sama kalamullah itu memperbanyak membaca kalamullah, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Karena orang yang mencintai sesuatu pasti memperbanyak dari mengingatnya. Ayo wa rasulihi, mahabbatu rasulih liqauli sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rusulah ahabba ilaihi mimma siwa. Tidak sempurna iman salah satu kamu sekalian sampai Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selainnya. Ciri dari cinta sama Rasulullah itu iktida billah bi Rasulillah wastimalu sunnati, mengikuti Rasulullah dan mengerjakan sunnah Rasul, wattibau aqwali wa af'ali, dan mengikuti ucapan dan pekerjaannya, wamtisalu awamirihi, nurut perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul, wa ta'addub biadabi, bertata krama dengan tata krama fi usri wa yusri, dalam sulit dan mudahnya. Itu wa makrahi afada zalika ramli. Itu yang namanya iktida sunnati Rasulillah. Ikutin Rasul. Ya minal wajibatil qalbiyah. Kewajiban hati itu. Jangan ini bahasanya
Atau gue bukan Rasul. Pukul lu disuruh ngikutin Rasul pakai bukan Rasul. Ya emang bukan. Cuman kan tetap lu disuruh sama Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wassahabat, cinta sama sahabat. Allahu fi ashabi la tattakhidhu mughardan faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum wa ma aghna fa bibughdhi wa man adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adzallahu wa man adzallahu yushiku ay ya'khudha. Wal al, cinta sama keluarganya Nabi Muhammad ahluh wa dzu qarabatihi, gitu kudu cinta sama keluarga Rasul. Wa dzu qarabatihi, dan cinta sama kerabatnya Rasul. Wa qadruya Nabi Hurairah qala Jihad bintu Abil Ahad ila Nabi. Faqala ya Rasulullah innan nasa yaquluna ma balu aqwamun yuzunani fi qarabati wa man adzani faqad adzallah. Jangan sampai menyakiti keluarga Rasul. Iya, kalau emang dia hatinya benar-benar bersih, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, iya, cinta sama sahabat, cinta sama keluarga Rasul, mual bakal emang lu turunan siapa sih? Iya, 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 konteks kecintaan, gitu. Apa kita kudu husnudzon sama Allah, husnudzon bihal kilah, gitu. Jangan pakai diteliti-teliti, habisnya lagunya nggak semenggang. Tuh mau kagak semenggang, itu mau konteks personal dia, itu mau oknum, gitu. Jangan ini menditeliti, aduh, gue nggak ngerti. Belajar, gitu. Wal ansor, gitu. Apa suku Aus dan Khazraj, gitu. Ansor wassalihin wal qaim bi huquqillahi ta'ala huquqi ibadih wa mahabbatuhum wa yalmailu ilaihim wa la takunu illa bisuruk ala tariqihim. Iya, iya, jangankan yang ya, tetap kudu wassalihin, hubbus salihin. Iya, sama ansor aja kudu itu. Itu wa minal wajibatil qalbiyah, sebagian kewajiban hati. Iya, iman. Ayo, iya kita kerjain, kan kewajiban itu mah. Jangan ada bahasa bukan ukuran gua atau kewajiban pakai bukan ukuran dulu. Iya. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad wallahu a'lam bishawab.